Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kemarin saudara yang sudah belajar tentang pikiran, perasaan, dan tindakan berani kemudian mengambil tindakan sebagai langkah nyata mewujudkan apa yang menjadi impian saudara semua. Sebagaimana tagline kita, sederhana kok, sederhana sekali. Dream, pray, and action. Milikilah impian. Silahkan saudara bermimpi, tapi jangan lupa saudara berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bergeraklah atau bertindaklah. Saudara yang kemudian melihat ada rumah yang begitu saudara idam-idamkan, di depannya tertulis dijual, lalu ada nomor handphonenya. Apa yang saudara lakukan? Jangan jadi the loser, jadi the winner. Saudara ambil handphone saudara, saudara SMS nomor itu. Selamat pagi Pak, Assalamualaikum, saya Yusuf Mansur. Saya melihat ada rumah di Jalan Anu begitu yang dijual, berapa duit ya? Saudara jangan kemudian berpikir tentang kantong saudara, berpikir tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Munculin impian itu, munculin keinginan itu, kemudian bawa ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dream, pray, actionnya, walaupun saudara cuman SMS di pertama kalinya, saya tidak menyebut itu cuman, tapi itulah salah satu actionnya. Wah, Allah, asik ya saudara. Saudara tanya itu orang, berapa duit itu rumah? Dan dia jawab, 1,5 miliar. Alhamdulillah. Bukan saudara yang kaget, handphone yang kaget, langsung blank layarnya. Ini handphone gak pernah dengar 1,5 miliar. Tiba-tiba tuh handphone dengar 1,5. Handphone yang blank, put gitu. Jangan kita bicara 3 triliun, 4 triliun. Kita bicara 1,5 miliar, 150 juta, 15 juta, berapapun jumlahnya. Kalau buat the loser aja. Oh, kita mikirinnya Allah kok. Jangan berpikir kemampuan Anda, berpikirlah kemampuan Allah. Step berikutnya adalah, setelah tahu rumah itu 1,5 miliar, saudara datangin. Saya boleh lihat-lihat Pak? Oh boleh. Kebetulan kita nggak pakai orang lain, langsung saya yang jual. Datang kita dengan berbekal motor butut yang kita punya. Kita datang bersama istri. Istri turun melihat itu rumah. Bang, ini bukan rumah kita ya bang. Si abang ketawa. Yang bilang rumah lu siapa? Ini kan rumah baru, mau kita tanya. Ada-ada aja. Bukan bang, ini bukan ukuran kita. Ente ngukurnya tuh diri ente itu ya. Ya itu dia ukurannya jadinya begitu. Size-nya diperbesar dong. Ukurannya diperbesar. Insya Allah ente punya Allah, dia maha kaya. Ayo udah masuk. Masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih teman-teman Antv ya, yang sekarang ini membantu saya di kameranya, di audionya, di lampunya, atau di belakang di pasukan editingnya. Kita sudah masuk kepada Dream, Pray, and Action. Jadi judul kita ini yakin, di bawahnya action. Ntar kita khataman Qur'annya di segmen 2. Dia punya impian, dia pengen punya rumah, lalu ada rumah yang dia idam-idamkan, ada bacaan di luarnya, dijual. Di SMS. Dapat 1,5 miliar tuh berita harganya. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum melangkah. Setelah dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau emang pantas tuh rumah jadi milik saya, maka berikanlah kepada kami ya Allah dengan cara-caramu. Ini lihat nih, dengan cara-caramu. Dan kita itu jangan sotoy gitu loh, jangan so tahu.
Sudahlah, eksekusi itu urusan Allah, saudara. Dream, pray, and action. Milikilah impian, berdoalah kepada Allah, dan bergeraklah. Selanjutnya, urusan Allah. Habis berdoa, kasih tahu ke Allah, ya Allah, sebentar lagi saya sama istri saya mau melihat. Berikan kami keyakinan, ya Allah. Jangan sampai kelihatan gemeter tuh di depan rumah yang 1,5 miliar. Setelah saudara ketuk pintu dan memberi salam, keluarlah satu orang. Sampai sini nih tidak ada nih koneksitas. Nah ini memang biasanya terhadap yang sifatnya dream itu selalu ada tuh. Ini nih hukum yang hampir pasti adanya. Ada aja gitu loh. Stepping stone-nya yang membuat saudara itu insya Allah bisa memiliki rumah ini. Buka pintu, terampaklah seorang laki-laki yang saudara tidak kenal. Bapak yang SMS tadi ya? Iya pak. Ayo masuk. Masuk. Ma, sini ma. Siapa namanya? Yusuf Mansur pak. Ada Yusuf Mansur nih. Yusuf Mansur mana pak? Kayak ada tuh teman saya namanya Yusuf Mansur. Oh, siapa ya? Mama kenal, sini lah. Keluar nih istri, bawa baki. Bener, ternyata temen SMA. Udah mulai nih. Hah? Ente gak usah ciptain dream connecting. Gak usah mikirin transferring energi. Ini sudah diinstal sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat kejadian ini. Lelakinya nggak tahu siapa adanya, siapa namanya, nggak pernah kenal. Si perempuannya ternyata teman SMA. Dari sinilah segalanya bermula. Insya Allah mudah-mudahan rumah ini kemudian bisa terbeli. Ada aja. Urusan kita dream, pray, and action. Silakan lewat dulu. Habis ini kita baca Qurannya. Pemirsa, karena yang ngajinya saya, ya alhamdulillah lah, jadi bisa kapan aja. Kalau yang ngajinya saya Muhammad, saya Husin, saya Ali, kan ngajinya di awal. Baik, kita masuk surah An-Nisa ayat 10 ya. 10 dan 11 hari ini insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unthayain. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. صدق الله العظيم. Ayat-ayat yang akan kita baca beberapa hari ke depan ini berputar tentang hukum waris. Banyak permintaan dari pemirsa untuk saya membahas tentang hukum waris. Mohon maaf pemirsa, saya merasa tidak berkompeten di bidang ini. Tapi insya Allah saya akan pelajari lagi hukum waris. Dulu belajar di waktu kecil, di waktu remaja, di waktu dewasa.
di madrasah ibtidaiyah, di madrasah tsanawiyah, aliyah, sampai kemudian alhamdulillah saya pun belajar di Fakultas Hukum, di Fakultas Syariah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tapi memang urusan betul pemirsa, urusan waris ini urusan yang penting. Ya, tapi lebih penting lagi saudara kemudian menjalankan dan mempelajarinya. Kita lanjutkan perjalanan kita punya keyakinan. Apa sih tindakan saudara yang membuat saudara bisa menuju kepada apa yang saudara cita-citakan? Bikin dream connectingnya, transfer energinya. Di pesawat yang membawa saya dari Osaka menuju ke Denpasar, Bali, dan Jakarta, saya menulis tentang makalah ini. Dream Connecting, Transferring Energy. Saya bilang, seorang ayah yang kepengen anaknya masuk UI. Ya. Ketika muncul kepengen masuk UI, nah dia udah masuk dream tuh. Maka berdoalah supaya anaknya itu bisa masuk ke UI. Lalu saya contohkan, anaknya ini baru kelas 5, baru kelas 6, enggak masalah. Namanya gue doa. Doanya kan bisa seperti ini. Kalau nanti anak saya lulus SMU, ya Allah, mudah-mudahan dia bisa masuk ke UI. Atau nama lain yang saudara mau, UGM kah? ITB kah? IPB? Di action ini saya bikin tuh makalah tentang dream connecting sama transferring energy. Saya nulis tuh di pesawat. Saya bilang, seorang ayah yang kepengen anaknya masuk ke UI, coba cari topi UI, pakaikan di kepala anak. Cari di yellow jacketnya itu. Bila mana rumah saudara bisa menjangkau UI, berangkat ke UI. Naik kereta bersama anak. Anak nanya, mau kemana ya? Kita mau ke UI, naik sepeda di UI. Jauh amat ya. Kenapa nggak di sini aja di Poris? Ayah mau kamu lihat halamannya UI. Kamu lihat nanti danaunya UI. Masya Allah, bagus sekali. Keliling bersama anak. Padahal dia baru umur 5-6 tahun. Subhanallah loh, Masya Allah. Saya mendarat, 2-3 hari kemudian ujian nih anak saya. Habis ujian main-main. Main-mainnya kemana coba? Tanpa sadar main-mainnya ke Pasar Minggu, Depok. Begitu balik pulang, saya baru istighfar. Astagfirullah, ini kan UI. Belok ke UI ya. Ternyata anak saya ada di UI. Begitu sampai UI, saya didaulat untuk memberikan kultum. Lalu saya bicara tentang mimpi. Saya bilang kepada anak-anak yang lagi belajar S1, apa impian saudara? Saya pengen lanjut Ustaz, S2, S3 nih. Insya Allah mudah-mudahan. Dalam keadaan saya sudah punya usaha ketika ber-S2 dan ber-S3. Ini akan membedakan saudara antara pemimpi dengan penghayal. Ada actionnya. Kita mimpi anak kita pengen jadi dokter, tapi praynya nggak ada, actionnya nggak ada. Kita pengen anak kita menjadi soleh, soleha. Praynya nggak ada, actionnya pun tidak ada. Maka Anda menghayal. Menjadi yang kaya raya, soleh, beriman adalah bukan impian yang jahat. Ada Allah yang bisa mewujudkan segala impian saudara semua. Dan hari demi hari ini kita sedang berbicara tentang itu. Jangan takut bermimpi. Bermimpilah. Tapi kemudian berdoa dan lakukan tindakan. Silakan. Baik pemirsa. Ustadz tuh ya mau ngomong 4 triliun aja kemana-mana. Saya kemana-mana aja, ente pada puyeng. Bagaimana saya nggak kemana-mana, langsung to the point, makin puyeng aja. Bingkainya ada nggak? Ternyata bingkainya ada. Maka anak itu tadi, ketika kemudian menjadi mahasiswa UI, dia akan bercerita kepada teman-temannya. Dulu ketika saya masih kelas 5, kelas 6, saya dibawa sama ayah saya ke sini. Ini pohon masih ada, subhanallah. Anak itu buka dompetnya dan ada fotonya di sana. Ayahnya berdiri di samping dia. Di depan itu pohon. Lalu anak ini bilang, selain karena Allah saya tuntut ilmu di UI ini. Ini untuk ayahku yang sudah meninggal dunia. Teman-teman, ayah saya lah yang membuat saya bisa ada di sini atas izin Allah.
Ayah saya membawa saya ke sini dan berdoa kepada Allah SWT agar saya bisa kuliah di sini. Jejak-jejak rekam itu ada, saudara. Nah, bikin nih jejak-jejak itu. When I was thinking about 4 triliun, dulu it was tidak dalam keadaan kosong. Tapi sudah ada gitu yang dipikirinnya. Saya menulis buku atas izin Allah. Sekarang ini sudah bergerak di atas 150 buku. Alhamdulillah, ini data ya, fakta. Ini data fakta. Kita punya negara namanya Indonesia. Indonesia ini besar sekali pemirsa. Kurang lebih ya di atas 500 kota dan kabupaten. 40 buku sudah terbit sampai 50 buku. Dengan jumlah tiras yang terserap oleh pasar, kira-kira per bukunya 100.000 eksemplar. Secara data di atas kertas sudah ada orang yang mengenal Yusuf Mansur 4 sampai 5 juta orang. Belum termasuk saudara-saudara semua pemirsa di seluruh tanah air. Ketika saudara bermimpi anak saudara masuk UI, data apa yang sudah ada? Setidak-tidaknya saudara sudah punya 2. Ini tinggal masalah ngerajut saja nih menjadi sebuah puzzle yang lengkap. Menjadi sebuah bangunan mimpi yang utuh. Apa yang sudah saudara punya? 1 anak ente. Hah? Ini kan juga adalah data. Seperti saya menyebut, saya sudah punya 150 buku, alhamdulillah. Saya adalah penduduk Indonesia. Indonesia punya 500 kota dan kabupaten. Dari 150 buku sudah ada 40-50 buku yang sudah keluar. Dengan jumlah tiras 100.000 eksemplar per judul bukunya. Sehingga kurang lebih itu pembelinya ada 4-5 juta orang. Ibarat perusahaan dia punya headhunter. Dia akan menghunting orang-orang yang bisa kemudian menjadikan visi misi perusahaannya, target perusahaannya menjadi tercapai. Saya pun begitu. Saya sudah menghunting orang-orang yang akan membantu saya mewujudkan cita-cita ini. Siapa orang-orang itu? Saudara, para pemirsa. Aduh. Situ yang akan mewujudkan saya bisa kemudian punya duit cash 4 triliun. Halal. Berkah. Dan menjadi rizki bersama. Nih, saudara pengen punya anak masuk UI. Ente udah punya anak, UI-nya juga udah ada. Kan ini persoalannya tinggal melangkah saja sampai kemudian betul-betul saudara mencapai UI ini. Apalagi Allah menganugerahkan basic yang impian itu insya Allah akan tercapai. Apa? Saudara dikasih otak. Jangan di 2 kaliin nih. Kalau di 2 kaliin jadi apa ya? Otak-otak. Saudara punya otak, punya pikiran, punya rasa, punya kaki, tangan, dan seluruh panca indera yang begitu dihidupkan dengan iman, digerakkan dengan doa, maka apa yang saudara impikan bukan lagi sekedar mimpi. Dream, pray, and action. Mari kita tutup dulu dengan doa. Besok insya Allah kita sambung lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan saudara semua menyadari bahwa Allah itu betul-betul maha kaya, maha kuasa, dan maha membuat segala impian kemudian menjadi ada, menjadi terwujud buat orang-orang yang saudara kasihi, buat agamanya Allah, buat Rasulullah, buat kepentingan syiar, dan buat akhirat kita nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman Rahim, kami berniat meraih dunia kami untuk manfaat sebanyak-banyaknya orang. Kami raih dunia kami untuk akhirat kami dan akhiratnya orang-orang di sekitar kami, ya Allah. Mudah-mudahan apa yang tidak terpikirkan oleh kami, yang pastinya terpikirkan oleh-Mu, ya Allah. Engkau tuntun kami hingga bukan saja tindakan itu menjadi ada, tapi tindakan itu menjadi ibadah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Alhamdulillahirabbil alamin.
Sampai ketemu pemirsa. Besok seru. Ini kita bicara aktualisasi soal 4 triliun dan keterlibatan ente semua untuk kemudian ini menjadi terwujud. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.